Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil dari apa yang disebutkan dalam definisi hadis, menurut istilah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir dan sifat, baik sifat zahir maupun sifat batin, itu definisi dari hadis, menurut istilah. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diambil dari akar kata fa'ala, yaitu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il itu mufrad, af'al jama'. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bi'tsah ilal wafah, yakni ila wafatihi. Seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari diutusnya menjadi nabi sampai wafatnya. Kenapa kita membahas ini? Karena sebahagian saudara-saudari kita menganggap bahwa semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan syariah, sehingga semua yang dilakukan oleh Nabi harus diikuti. Padahal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, ada kalanya perbuatan itu mesti diikuti dan ditaati, dan yang kedua, ada kalanya tidak mesti diikuti. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari dia diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, tidak semua perbuatannya boleh diikuti. Adapun yang mesti diikuti dan ditaati adalah apabila tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan itu khusus buat Nabi. Berarti perbuatan itu yang ada perintah berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan syariah, itu berlaku umum buat Nabi dan buat umatnya. Bahkan contoh yang saya kemukakan di sini, seperti perintah salat. Perintah salat, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini perintah mencakup Nabi dan umatnya.
Tidak ada bahwa sholat itu wajib buat Nabi, umatnya tidak. Bahkan ada yang sholat, tapi sholat sunnah buat kita, wajib buat Nabi. Sholat witir, witir itu wajib buat Nabi, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah buat umatnya. Nah, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah perbuatan khusus buat Nabi, maka itu berlaku umum. Nah, masalah salat ada penegasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya, perintah salat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebutkan begitu. Dan ibadah, kita sudah pernah mempelajari di awal-awal usul fiqh ini bahwa al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yaqumad dalilu alal amri. Hukum asal dari ibadah itu adalah semuanya batal, tidak boleh, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau masalah ibadah yang kita cari ada perintah, ya, bukan larangan. Jadi kalau mau salat zuhur mau 8 rakaat tidak boleh. Jangan bilang tidak ada yang larang. Tidak ada perintahnya. Salat zuhur yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan adalah 4 rakaat. Meskipun Anda kuat, ya, meskipun Anda kuat, jadi kowe loki kota singaleta mawatang, ya, tapi guys sempaja sunnah tak. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Kalau mau, ya, jangan sholat fardunya ditambah jadi 8. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau masalah ibadah, ya, kita harus melihat ada perintahnya, ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak boleh. Bisa jadi kita beranggapan bahwa saya melakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, ini masalah ibadah itu, fahuwa raddun, maka itu tertolak, tidak diterima. Alias atau dengan kata lain, ya sia-sia. Nah, jadi kita kembali tadi bahwa kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu berlaku umum, ya, boleh dilakukan. Bahkan kalau ada penegasan dari Nabi, harus dikerjakan, harus ditaati. Nah, adapun jika terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perbuatan itu khusus buat Nabi, maka tidak mesti diikuti. Ya. Meskipun ada perintahnya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada dalil bahwa ini khusus buat Nabi, maka umat tidak boleh melakukan itu. Berarti hanya khusus buat Nabi, tidak untuk umatnya. Seperti
dalam hal jumlah istri lebih dari 4. Ada perintahnya, ada perintah menikah. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Nikahilah wanita yang kamu sukai 2 atau 3 atau 4. Jadi pada pelajaran yang lalu ya, kita menyebutkan ada yang disebut al-am wal khas. Ya, ada mujmal, mubayyan. Ada yang luput dari penjelasan kita karena kita meringkas-ringkas ya, dengan tujuan untuk bisa memasuki fikih sebelum Ramadan. Tapi ya, kayaknya tidak bisa sampai ke puasa deh. Padahal itu yang paling kita butuhkan ini. Tapi tidak apa-apa, kita ya lanjut untuk menjelaskan dulu sedikit bahwa ada perkataan yang mujmal, ada yang bentuknya mufrad, ya satu kata, ada yang tersusun dari dua kata. Nah, salah satu dari yang satu itu yang mufrad itu adalah huruf waw. Waw ini mujmal. Ya, kenapa disebut mujmal? Banyak artinya. Kalau tidak ada penjelasan tentang kata itu bahwa seperti ini, ya kegunaannya untuk ini, maka kita bisa salah paham. Ya, salah satunya memahami ayat ini. Ya, ada wawunya di sini. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Ya, kalau yang umum diketahui bahwa waw itu adalah bermakna ziyadah. Ya. Di dalam bahasa Arab wahid wa wahid yusawi itsnan. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Wow. Ya. Tapi di sini tidak bisa kita katakan begitu. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2 tambah 3 tambah 4. Asyara. Tapi di sini wawunya bermakna au. 1 2 atau 3 atau 4. Dan jangan berhenti sampai di sini. Ini karena ini yang biasa membuat orang rancu ya dalam pemahamannya, bahwa oh ternyata memang perintah nikah itu ya dimulai dari 2. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2. Karena cuma sampai di sini itu. Padahal disebutkan di awal dan difahami, itu yang disebutkan ya mafhum muwafaqah yang kita pelajari yang lalu ya. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqahnya, lanjutan ayat mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir, takut tidak bisa berbuat adil kalau 2 atau 3 apalagi 4, sayyidina. Ya. Artinya dimulai dari 1. Dimulai dari 1. Nah, saya kembali bahwa dalam ayat ini perintah menikah itu berlaku umum buat Nabi dan buat umatnya. Tapi penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan fankihu maka wajib. Ya sudah kita pelajari ya. Tidak semua ya sirah amar itu hukumnya wajib. Ya. Tidak semua. Ada yang bermakna sunnah, ya. Ada yang bermakna irsyad, ya. Sehingga kita melihat bahwa yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya ma'syaras syabab dalam masalah nikah ya, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda
Barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Jadi di sini fankihu, nikahilah wanita-wanita jika kamu mampu. Ya. Sama dengan haji. Haji perintah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu, wajib. Ya makanya hukum nikah itu ya mengikuti hukum taklif. Hukum taklif. Ada orang sudah wajib nikah. Ya. Kalau dia tidak nikah berdosa. Kenapa? Kalau dia tidak menikah dia pasti berzina. Ya. Maka harus nikah. Ya. Ada hukumnya sunnah. Ada hukumnya mubah. Ada hukumnya makruh. Ada hukumnya haram. Mengikuti ahkam at-taklifi. Ya, 5 hukum taklif itu. Wajib, mandub, yakni sunnah, mubah, makruh, haram. Padahal ada perintahnya. Fankihu, nikahilah. Bahkan dalam ayat yang lain, ya bertalian dengan nikah, ini sering kita dengarkan ketika penjelasan tentang akad, ya akad dan walimah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ya. Wa ankihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang tidak punya pasangan di antara kamu. Yang tidak punya pasangan ya baik yang memang jomblo dari awal atau yang pernah punya pasangan lalu hilang, apakah terpisah atau meninggal. Ya, nikahkan, jangan biarkan dia bahasanya orang tua ya melusu-lusu, ya, telanjang. Orang tidak punya pasangan itu telanjang, jangan tersinggung ya, diupayakan. Ya, jadi wangkirul ayama, nikahkan orang-orang yang punya pasangan, tidak punya pasangan di antara kamu, min ibadikum wa imaikum, yakni as-solihin, yang baik-baik, yang soleh, dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau dia fakir, merasa diri miskin, yughnihimullahu min fadli, ada jaminan yang disebut oleh Allah Subhanahu, Allah akan mengayakan. Sehingga ada sahabat ya datang menghadap Nabi, wa Rasulullah, masih susah sekali, sedih, miskin sekali, nikah, ya, disuruh nikah, senapura boting, lau sini ngolor Rasulullah Taala, Rasulullah Taala masih miskin, nikah lagi. Sudah yang kedua datang lagi masih miskin, nikah lagi. Sampai 4 kali itu datang masih miskin, bohong, kamu sudah kaya istri itu. Ya, sedih lagi, yang seharusnya kamu hidupi harus berusaha menghidupi 1 istri, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4 itu. Masalahnya banyak orang yang begini ini, tinggal dulu berpangku tangan, tidak bekerja, ingin mendapat sesuatu yang banyak. Ya, berusaha. Nah, sehingga saya kembali ya, sebenarnya bukan ini yang pressingnya ya, yang kita mau, bahwa fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya. Di sini yang disebutkan oleh Allah bahwa boleh menikah sampai 4 istri. Ya, sampai 4 istri. Tapi lihat af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi ya, yang dilakukan oleh Nabi, istrinya 11. Ya, istrinya 11. Jangan mengatakan Nabi istrinya 11. Dan ada ayat mengatakan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh ada pada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh teladan yang baik. Nabi istrinya 9, istrinya 11, ya. Itu harus dicontoh itu. Ada perintahnya masna wa thulatsa wa ruba, dan kaum Syiah itu memahami seperti yang kita baca tadi, masna wa thulatsa wa ruba, 9, dan melihat contoh Nabi sendiri istrinya 9, istrinya 11, maka boleh dong gitu. Tidak, ada penegasan, ada dalil yang mengatakan bahwa beristri atau punya istri 4 itu semuanya, ya, berlaku umum buat umat. Adapun yang lebih dari 4 khusus buat Nabi. Itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Ghailan, yang baru masuk Islam bersama semua istrinya yang berjumlah 8. Dalam hadis yang lain disebutkan jumlahnya 10. Tapi setelah, ya, tadi sore saya periksa-periksa, ternyata yang istrinya 10 itu namanya Urwah ibnu Mas'ud. Ya, Ghailan istrinya 8. Ghailan ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, saya sudah Islam wahai Rasulullah bersama istriku, ya, 8 orang. Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam bersama istrinya yang berjumlah 10 orang. 4 dari kaum Quraisy, ya, dan salah satu dari istrinya nanti, ya, yang dipilih itu, karena di sini disebutkan oleh Nabi, ikhtar minhunna arba'an wa fariq sa'irahunna, pilih 4, ya, pilih 4 dari istrimu itu dan ceraikan yang lain, ya. Baik kepada Ghailan maupun kepada Urwah, Nabi menyebutkan ini, pilih 4 saja. Nah, Urwah itu dari 4-nya diambil semuanya dari kaum Quraisy, ya, Quraisyah, yang salah satunya adalah anak perempuan, ya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam agak belakangan, ya, pada Fathu Makkah. Padahal lama kenal dengan Nabi, bahkan dia adalah saudara sesusuan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, sebagian orang mengatakan, atau dalam sebagian riwayat, ya, disebutkan orang kadang tidak bisa membedakan mana Abu Sufyan mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mirip sekali itu, ya. Nah, kita kembali itu, bahwa di sini Nabi mengatakan ikhtar minhunna arba'an, pilih dari istrimu itu 4 saja, wa fariq sa'irahunna, dan ceraikan, ya, ceraikan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, ya, Ghailan dan Urwah itu memilih 4 saja, 4 saja. Kalau sekiranya, ya, kita boleh memakai dalil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka tidak mungkin Nabi mengatakan bahwa, ya, pilih 4. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang punya syuur, perasaan yang paling halus, ya, lebih halus dari semua manusia, ya. Tapi dalam masalah syariah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah dengan perasaan, ya, tidak berubah, ya. Kalau syariah bisa dirubah dengan karena perasaan, ya, maka tidak ada sholat subuh deh. Masih perasaan ngantuk sekali itu. Kenapa? Karena ada sholat subuh itu, ya, apalagi sholat sebelum subuh, ya. Nah, ini. Nah, tapi ini tidak, ya, tidak berubah meskipun
bertentangan dengan perasaan. Ya, contoh di sini, kalau sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan perasaan, ya, berapa lama itu Ghailan sama Urwah bersama istrinya yang 8 dan 10, lalu masuk Islam disuruh ceraikan. Ya. Kenapa tidak bilang, teruskan saja? Ada yang lebih, ya, ada yang lebih. Seorang sahabat menikah dengan sahabiah, setelah punya anak, ibu susuannya datang dan mengatakan, saya menyusukan ini. Kenapa bisa kawin dengan perempuan? Nah, saya juga susukan ini. Saudara sesusuan. Keluarganya mengatakan, tidak pernah. Anaknya juga bilang, saya tidak pernah menyusu. Bagaimana bisa sadar? Masih kecil. Ya. Lalu dia mengatakan kepada ibu susuannya, kau tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa kamu pernah menyusukan aku. Ya. Kenapa nanti sesudah nikah, sesudah punya anak, ya, tapi disebutkan begitu. Kamu saudara sesusuan, saya yang menyusukan kamu dan menyusukan istrimu. Lalu laki-laki ini menunggang kuda dengan cepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju ke rumah Nabi dan mengatakan, ada perempuan mengaku ibu susu saya, yang menyusukan saya dan istri saya. Lalu bagaimana? Kata Nabi, kaifa wa qad qila. Ini dia konafawi. Ya. Dipisahkan. Ya. Karena orang yang sesusuan itu mahram, sama dengan mahram senasab, saudara. Saudara sesusuan tidak boleh menikah, tidak boleh menikahi. Maka perlu, ya, kita yang punya anak, punya saudara yang biasa atau pernah, ini pernah menyusu di sini, ini keturunannya ini, kamu tidak boleh kawin dengan itu. Ya. Itu jadi. Ini kalau kita pakai perasaan, ya, engkan anak kasih nah. Ya, engkan anak makin ada nih, apa perubahan nih? Oh tidak, ini masalah syariah, ya, dipisahkan. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua hal ini, ya, memberikan pelajaran buat kita bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung syariah dan harus diikuti. Ya, ada yang memang boleh dan harus diikuti, ada yang tidak, Nah, kalau tidak ada penegasannya bahwa itu khusus buat Nabi, kita boleh mengikuti kalau mampu. Ya, kalau mampu. Ya, seperti kalau kita berbicara masalah sifat khalqiyah dan khuluqiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti sifat zahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu matanya hitam, ya, matanya hitam, yang dimaksudkan beliau suka pakai celak, ya, suka pakai cila, akhalul ain, ya, akhalul ain. Jadi kalau kita mau ikuti itu silahkan, ya, boleh. Nah, tapi kalau tidak pakai celah, jangan tidak ngikut sunnah itu. Ya, jangan paksakan, memang tidak ada penjelasannya. Ya, siwak misalnya, siwak. Nabi bersiwak sampai akhir hayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Ya. Sudah bersandar kepada Aisyah radhiyallahu anha, iparnya masuk sementara bersiwak, diminta, mari. Dan ini juga menandakan bahwa syu'ur al-mu'min, ya, bekas orang beriman itu bukan najis. Nabi ambil tuh bekas siwak iparnya, dia pakai. Kok ini saya giri-giri. Ya, itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai siwak. Jadi kalau kita mau pakai siwak, silahkan, ikut sunnah. Jangan diejek. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot, jangan diledekin gitu. Ya. Karena ada juga orang ketika diingatkan oleh kawan-kawan dari tabligh, ya, jamaah tabligh itu biasa menyebutkan itu jenggot itu, ya semua itu malaikat bergelantungan. Gitu. Ada yang ledekin, makanya saya potong habis, kelimis. Kenapa? Dek kulit tiwi kibatana. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda tidak mau, jangan diremehkan, ya, jangan dilecehkan. Ya. Itu sunnah, ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mau melakukan silakan, ya. Nah, kalau tidak mau jangan diledekin, jangan diejek-ejek, jangan dicemooh, gitu. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara berjalannya dijelaskan dalam hadis, ya. Cara berjalannya Nabi, cara berbicaranya Nabi, cara khutbahnya Nabi, ya. Tapi apakah semua itu, ya, masuk ke dalam syariah yang harus diikuti? Ya, kalau ada penegasannya, ya, kalau ada penegasannya bahwa itu khusus buat Nabi, maka tidak boleh diikuti atau tidak mesti diikuti. Tapi kalau tidak ada, silakan. Bagi yang mampu, ya, bagi yang mau mengikuti, silakan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir dari masalah ini, dengan adanya dalil kalau tidak ada pengkhususan buat Nabi, maka itu, ya, boleh diikuti. Tapi kalau ada pengkhususan, maka khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib untuk diikuti, ya. Nah, kemudian kalau ada masalah yang tidak ada penegasannya, ya, maka kita kembali kepada pemahaman dalil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi kita mengikuti contoh, dan tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Oleh karena itu ulama, ya, berpendapat, ini ada kaidah yang disebutkan oleh ulama, al aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asal dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al iqtida, harus diikuti, ya, harus diikuti. Kenapa? Ada dalilnya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Tapi ada pengecualiannya ini, ya, ini yang kita pelajari juga dalam taksis, ya, taksis. Di sini pengecualiannya dari keumuman bahwa harus diikuti itu dikecualikan. Ada taksis al-muttasil di sini, pembatasan yang disebutkan dengan pengecualian. Illa ma dallad dalilu alal ikhtisasi bihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus buat Nabi, ya. Jadi kalau tidak ada, maka, ya, hukum asalnya, ya, mesti diikuti. Kalau tidak ada penegasan bahwa itu khusus buat Nabi, harus diikuti. Tapi kalau ada penegasannya bahwa itu khusus buat Nabi, maka tidak mesti tidak mesti diikuti, ya. Kalau ada penegasan bahwa itu khusus buat Nabi. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini, ya, karena waktu sudah lewat, ya. Saya mohon maaf, saya mengambil waktu 5 menit. Nah, sehingga insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, ya, kita cukupkan usul fikhi pada malam ini. Malam berikutnya kita masuk pada materi fikhi, insya Allah. Demikian kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.